Hai semuanya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang serba cepat dan penuh ketidakpastian ini, kita sering dihadapkan pada berbagai situasi kritis yang menuntut respons cepat dan tepat. Baik itu krisis pribadi, tantangan profesional, atau bahkan kondisi darurat yang tak terduga. Kemampuan untuk merencanakan dan bertindak secara efektif bisa menjadi penentu. Disinilah metode if-then planning hadir sebagai sebuah pendekatan yang sederhana namun sangat powerful, menawarkan kerangka kerja yang solid untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk dan mengelola situasi sulit dengan lebih tenang dan terkendali. Metode ini bukan sekadar alat perencanaan biasa, ia adalah sebuah cara berpikir yang melatih kita untuk mengantisipasi masalah, mengidentifikasi solusi, dan menanamkan respons otomatis yang efektif, bahkan di bawah tekanan yang luar biasa. Bayangkan begini, seringkali saat kita dihadapkan pada situasi genting, pikiran kita bisa langsung panik, otak seolah membeku, kita kesulitan berpikir jernih, dan akhirnya malah mengambil keputusan yang terburu-buru atau bahkan tidak bertindak sama sekali. Inilah yang ingin dihindari oleh if-then planning. Konsep dasarnya sangat mudah. Jika situasi X terjadi, maka saya akan melakukan Y. Sesederhana itu, tapi jangan terkecoh oleh kesederhanaannya, karena kekuatan sebenarnya terletak pada penerapan dan pengulangannya. Dengan merumuskan pernyataan jika maka ini secara spesifik dan berulang kali, kita menciptakan semacam jalur saraf di otak kita. Sebuah respons otomatis yang akan aktif saat pemicunya, situasi jika, muncul. Ini seperti melatih otot. Semakin sering kita melatihnya, semakin kuat dan responsif otot tersebut. Dalam konteks if-then planning, kita melatih otak kita untuk merespons dengan solusi yang sudah dipersiapkan, bukan dengan kepanikan. Mari kita ambil contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Anda sering terlambat ke kantor karena macet. Tanpa if-then planning, Anda mungkin hanya akan terus-menerus mengeluh tentang macet dan tetap terlambat. Dengan if-then planning, Anda bisa merumuskan, jika saya melihat lalu lintas mulai padat di jalur utama pada jam 7 pagi, maka saya akan mengambil jalan alternatif melalui jalan tol dalam kota. Atau, contoh lain, Anda sedang mengerjakan proyek penting dan sering terdistraksi oleh media sosial. Anda bisa membuat rencana. Jika saya merasa ingin membuka media sosial saat bekerja, maka saya akan langsung membuka aplikasi pemblokir situs selama 30 menit. Perhatikan bagaimana kalimat "maka saya akan melakukan" mengarahkan pada sebuah tindakan yang spesifik dan terukur. Ini bukan sekadar niat baik, ini adalah komitmen terhadap sebuah tindakan. Penerapan if dan planning tidak hanya terbatas pada masalah-masalah kecil. Metode ini bersinar terang dalam situasi-situasi kritis yang berpotensi memiliki dampak besar. Pikirkan tentang skenario darurat medis di rumah misalnya. Jika seseorang di rumah tiba-tiba pingsan, tanpa rencana, Anda mungkin panik mencari tahu nomor telepon darurat atau bingung apa yang harus dilakukan pertama kali. Namun, dengan if-then planning, Anda bisa membuat beberapa skenario. Jika ayah tiba-tiba mengalami nyeri dada hebat, maka saya akan segera menelpon 118 dan menempatkannya dalam posisi yang nyaman. Atau, jika ada bau gas yang kuat di dapur, maka saya akan segera mematikan kompor, membuka semua jendela, dan menelpon tukang ledeng. Dengan demikian, saat situasi itu benar-benar terjadi, Anda tidak perlu lagi berpikir keras. Respons yang telah diprogram akan muncul dan memandu Anda. Ini mengurangi waktu reaksi yang berharga dan meningkatkan peluang untuk hasil yang lebih baik. Salah satu keunggulan if-then planning adalah kemampuannya untuk mengatasi masalah penundaan dan ketidakpastian. Banyak orang seringkali menunda-nunda pekerjaan atau mengambil keputusan karena merasa kewalahan atau tidak yakin harus mulai dari mana. If-then planning memecah masalah besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat dikelola. Alih-alih berkata, saya harus menyelesaikan laporan ini yang terdengar sangat besar, Anda bisa merumuskan, jika saya merasa kesulitan memulai laporan, maka saya akan mulai dengan membuat kerangka isi selama 15 menit. Ini memberikan titik awal yang jelas dan mengurangi beban psikologis yang seringkali menghambat kita. Ini juga membantu kita mengatasi kelumpuhan analisis, kondisi di mana kita terlalu banyak berpikir dan menganalisis sehingga akhirnya tidak melakukan apa-apa. Dengan if dan planning, keputusan sudah dibuat di muka, sehingga tindakan bisa segera diambil. Penting untuk diingat,
bahwa efektivitas if dan planning sangat bergantung pada spesifisitas dan kejelasan dari kedua bagian pernyataan jika dan maka. Bagian jika haruslah sebuah pemicu yang jelas, teridentifikasi dan spesifik. Hindari pemicu yang terlalu samar atau umum. Misalnya, jangan katakan jika saya merasa tidak enak, karena itu terlalu subjektif. Lebih baik jika saya merasa pusing dan mual saat berada di keramaian. Demikian pula, bagian maka haruslah sebuah tindakan yang konkret, terukur dan dapat segera dilakukan. Jangan katakan, maka saya akan mencoba untuk menjadi lebih baik. Itu terlalu abstrak. Lebih baik, maka saya akan mencari tempat duduk dan minum air putih. Semakin spesifik dan konkret, semakin mudah otak kita untuk mengenali pemicu dan melakukan tindakan yang telah direncanakan. Selain spesifisitas, latihan mental juga memainkan peran krusial dalam if-then planning. Setelah Anda merumuskan pernyataan jika maka Anda, luangkan waktu untuk memvisualisasikan skenario tersebut dalam pikiran Anda. Bayangkan diri Anda menghadapi situasi jika, dan kemudian secara otomatis melakukan tindakan maka yang telah Anda rencanakan. Ulangi proses visualisasi ini beberapa kali. Ini seperti latihan simulasi dalam pikiran Anda, memperkuat jalur saraf yang relevan dan membuat respons menjadi lebih otomatis. Atlet profesional sering menggunakan teknik visualisasi ini untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan. Mereka membayangkan diri mereka melakukan gerakan yang sempurna berulang kali. Kita bisa mengadopsi prinsip yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi kritis dalam kehidupan sehari-hari. Penting juga untuk merevisi dan menyesuaikan rencana if dan Anda seiring berjalannya waktu. Kondisi dan situasi terus berubah, dan apa yang efektif kemarin mungkin tidak efektif besok. Setelah Anda menerapkan suatu rencana, luangkan waktu untuk mengevaluasi hasilnya. Apakah tindakan maka yang Anda pilih benar-benar efektif dalam mengatasi situasi jika? Apakah ada cara yang lebih baik atau lebih efisien? Jika ya, jangan ragu untuk merevisi pernyataan if dan Anda. Proses ini bersifat iteratif, artinya Anda akan terus belajar dan menyempurnakan rencana Anda seiring pengalaman. Ini adalah bagian dari proses pertumbuhan dan adaptasi yang berkelanjutan. Fleksibilitas ini memastikan bahwa if dan planning tetap relevan dan powerful dalam menghadapi dinamika kehidupan. Dalam konteks pekerjaan atau tim, if dan planning juga bisa menjadi alat yang sangat berharga untuk manajemen risiko dan peningkatan efisiensi. Manajer proyek dapat menggunakan metode ini untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan merumuskan rencana kontingensi. Misalnya, jika vendor A terlambat mengirimkan materi, maka kita akan segera menghubungi vendor B sebagai alternatif. Atau, jika ada masalah teknis yang mengganggu presentasi, maka kita akan segera beralih ke presentasi cadangan yang sudah disiapkan secara offline. Ini menciptakan sebuah budaya proaktif, di mana masalah diantisipasi dan solusi sudah tersedia, mengurangi waktu henti dan dampak negatif saat krisis terjadi. Ini juga mengurangi stres bagi anggota tim, karena mereka tahu apa yang harus dilakukan jika ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan dalam hal pengelolaan emosi dan kebiasaan buruk, if dan planning dapat berperan besar. Jika Anda seringkali menjadi marah atau frustrasi dalam situasi tertentu, Anda bisa membuat rencana. Jika saya mulai merasa marah saat berdebat, maka saya akan mengambil napas dalam 3 kali dan mengubah topik pembicaraan. Atau, jika Anda ingin berhenti merokok, jika saya merasa ingin merokok setelah makan, maka saya akan segera menyikat gigi dan minum segelas air. Dengan mengidentifikasi pemicu emosi atau kebiasaan buruk dan menghubungkannya dengan respons yang positif dan konstruktif, Anda secara bertahap dapat mengubah pola perilaku Anda. Ini memberikan Anda kendali atas respons Anda, bukan membiarkan emosi atau kebiasaan buruk mengendalikan Anda. Kesimpulannya, metode if dan planning adalah sebuah pendekatan yang sederhana, praktis dan sangat efektif untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi, terutama yang kritis, dengan secara sadar merumuskan hubungan sebab akibat antara pemicu, yaitu jika, dan tindakan respons, yaitu maka. Kita melatih otak kita untuk bereaksi dengan lebih tenang, terencana dan lebih efisien. Ini mengurangi kepanikan, meningkatkan kecepatan respons, dan pada akhirnya membantu kita mencapai hasil yang lebih baik di tengah tekanan. Jadi, mari kita mulai menerapkan metode ini dalam kehidupan kita, satu pernyataan if dan pada satu waktu, dan saksikan bagaimana kita menjadi lebih siap, lebih percaya diri dan lebih tangguh dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Dengan if dan planning, kita bukan hanya bereaksi terhadap krisis, kita secara aktif membentuk respons kita terhadapnya
Mengubah potensi kekacauan menjadi peluang untuk bertindak dengan bijaksana